Baiklah, terima kasih atas kesempatannya. Yang terhormat Ibu Lili selaku dosen pengampu mata kuliah alat industri kimia dan teman-teman yang saya banggakan. Kami dari kelompok 25 akan menjelaskan hasil diskusi kami mengenai milling. Kelompok kami beranggotakan Alina Zardi Aulia, Arta Gracia Sitompul, dan Melani Sindikaulia. Baiklah, untuk penjelasan yang pertama mengenai pengertian tipe mesin milling dan alat perlengkapan milling yang akan dijelaskan oleh saya sendiri, Arta Gracia Sitompul. Jadi, mesin milling ini bisa disebut juga sebagai mesin price. Milling adalah suatu proses pengirisan pada permukaan suatu benda kerja yang dikerjakan oleh suatu kumpulan sisi iris yang berbentuk gigi-gigi yang banyak dan disebut sebagai fries atau milling cutter. Pada slide ini bisa dilihat terdapat banyak gigi-gigi yang bisa disebut juga sebagai multi cutter. Nah, bentuk dasar dari masing-masing gigi ini sama dengan mesin bubut lainnya. Bedanya di mesin milling ini kan terdapat banyak gigi-gigi. Jadi, hal yang khusus pada milling cutter ini adalah bertemunya gigi-gigi tersebut secara bergantian dengan permukaan benda kerja. Keadaan seperti ini akan memberi kesempatan pada gigi-giginya untuk mendingin lebih baik bila gigi-gigi tersebut diberi minyak pelumas. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tipe mesin price. Yang pertama, column and knee type. Dibagi menjadi 4. Yang pertama, hand milling machine. Ini digunakan pada umumnya dalam produksi ringan dan operasi price yang mudah. Misalnya untuk memotong alur atau cutting grooves, short keyways, dan slotting atau lubang. Yang kedua, ada plain milling machine. Mesin ini memiliki konstruksi yang kokoh dan dilengkapi dengan sebuah power feeding mesin untuk mengontrol pergerakan mesin kerja. Type column dan knee ini memiliki 3 gerakan, yaitu longitudinal, transversal, dan vertikal. Baiklah, yang ketiga, universal milling machine. Suatu mesin press yang khusus dikonstruksikan untuk kerja yang sangat teliti. Mesin ini kelihatannya sama seperti plain milling machine, hanya saja memiliki meja kerja dengan 4 gerakan, yaitu dengan penambahan gerakan horizontal. Baiklah, yang terakhir itu vertical milling machine. Dikatakan demikian karena memiliki posisi vertikal pada cutter spindle-nya. Pergerakan meja ini sama seperti plain machine juga, yang umumnya tidak ada gerakan yang diberikan pada alat iris selain dari gerakan pemutaran. Pada slide merupakan gambar dari tipe-tipe mesin milling. Yang ini merupakan vertical milling, ini juga vertical milling, dan yang ini merupakan horizontal milling. Dan di sini ada macam operasi mesin price. Ini merupakan conventional milling atau cutting up, di mana seakan-akan antara benda kerja dan pahat itu berlawanan arah. Sedangkan yang ini climb milling atau cutting down, jadi seakan-akan benda kerja dan pahat itu searah. Selanjutnya, tipe yang selanjutnya itu planer type milling machine. Dinamakan demikian karena ada kemiripan dengan suatu planer. Kerjanya adalah pengangkutan dalam long table dan hanya memiliki pergerakan longitudinal, serta pemakan akan berlangsung pada perputaran alat iris dengan kecepatan yang sesuai. Selanjutnya, fixed bed type of milling machine. Ini merupakan mesin produksi dengan konstruksi yang rugged atau kasar dan berat. Bednya merupakan suatu heavy rigid casting yang didukung sebuah meja kerja yang hanya memiliki pergerakan longitudinal. Untuk fixed bed type of milling machine ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, simplex milling machine yang memiliki sebuah alat mengiris. Yang kedua, duplex milling machine yang memiliki 2 buah alat iris. Dan yang ketiga, triplex milling machine yang merupakan tipe yang memiliki 3 buah alat iris. Selanjutnya saya akan menjelaskan perlengkapan mesin price. Yang pertama itu ada arbor atau tempat memasang cutter. Perlengkapan ini digunakan sebagai tempat kedudukan pisau price yang ditempatkan pada sumbu mesin. Jadi bentuk alat ini bulat panjang dan sepanjang badannya ini diberi alur spi atau pasak. Bagian ujungnya ini berbentuk tirus dan ujung lainnya berulir. Poros ini dilengkapi dengan cincin atau ring penekan yang dinamakan collar. Selanjutnya, ragum atau catok. Benda kerja yang akan dikerjakan dengan mesin press ini harus dijepit dengan kuat
agar posisinya tidak berubah waktu di freeze. Nah, ragum ini bisa dibagi juga menjadi tiga, yaitu ragum biasa, ragum universal, dan ragum putar. Jadi benda kerja itu akan diletakkan di sini. Nah, untuk ragum putar ini selain eh, dia bisa memutar benda kerja, dia juga bisa berputar secara horizontal. Nah, untuk yang ragum universal ini dia bisa berputar secara horizontal maupun vertikal. Perlengkapan selanjutnya itu ada clamp, yaitu jelas dia untuk pembantu penjepit kerja. Ini merupakan gambarnya. Selanjutnya itu ada digital scale, yang mana meja mesin press itu dapat diatur akurasi posisinya terhadap sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Dan yang ini merupakan poin master. Karena untuk mendapatkan hasil dan pemrosesan dengan tingkat ketelitian yang tinggi, maka sebuah poin master ini dapat dipakai untuk mengeset titik nol benda kerja terhadap sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. LEDs dari poin master ini bila menyentuh suatu titik material benda kerja termasuk ragum akan menyala. Jadi kita bisa menemukan titik nol dengan mudah dengan perangkat ini. Selanjutnya itu yang ketiga, cutter atau pahat. Alat ini untuk melakukan proses pemotongan atau pengirisan atau pemrosesan pada benda kerja. Jenis cutter antara lain slab cutter, face cutter, shell and mill cutter, end mill cutter, side mill cutter, dan sebagainya. Pada saat ini merupakan gambar alat iris atau pahat, yang ini juga merupakan alat pahat untuk melakukan slab milling, face milling, dan end milling. Di sini face milling itu merupakan untuk perataan. Selanjutnya, perlengkapan yang lain yang keempat itu ada dividing head, di mana ini digunakan untuk memutar benda kerja yang dicekam dengan sudut tertentu secara terus-menerus dan dengan teratur. Selanjutnya, ada kepala lepas. Alat ini digunakan untuk menyangga benda kerja yang dikerjakan dengan dividing head. Sehingga waktu disayat, benda kerja tidak terangkat atau tertekan ke bawah. Dan yang terakhir itu rotary table. Rotary table ini digunakan untuk membagi segi-segi beraturan, misalnya kepala baut. Di samping itu juga dapat digunakan untuk membagi jarak-jarak lubang yang berpusat pada satu titik, misalnya membagi lubang baut pengikat pada flanges. Baiklah, itu saja yang bisa saya jelaskan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam operasi milling, parameter dari pengaruh pemotongan, dan langkah-langkah pengoperasian milling. Yang pertama adalah macam-macam operasi mesin milling. Pada peripheral milling, dalam menghasilkan permukaan ada dua cara. Yang pertama, up atau conventional milling. Ini terjadi ketika benda kerja bergerak berlawanan arah dengan putaran alat potong atau pahat. Maka setiap gigi dari alat potong atau pahat akan memulai pengirisan dengan bahan yang tipis, kemudian akan meningkat sampai maksimum pada saat total lepas dari benda kerja. Beban yang bekerja pada gigi alat potong akan berangsur-angsur naik dari maksimum pada akhir pemotongan, sehingga beban akan tiba-tiba hilang pada saat akhir pemakanan tiap-tiap gigi. Gaya potong pada up atau conventional milling ini cenderung akan mendorong benda kerja keluar dari pencekamannya. Maka pencekamannya harus kuat. Yang kedua ada down atau climb milling. Ini terjadi ketika benda kerja bergerak searah dengan putaran pahat. Setiap gigi pada pahat akan memulai pemakanan dengan ketebalan total yang maksimum dan berakhir dengan total yang tipis. Di sini, pahat bisa lebih tahan lama dibanding dengan up milling. Pada gaya potong down milling, itu akan cenderung menekan benda kerja ke bawah. Maka, pencekaman benda kerja tersebut tidak terlalu kuat. Kemudian, ada parameter-parameter yang mempengaruhi pemotongan. Yang pertama, bahan yang disayat. Dengan mengetahui bahan yang akan disayat, maka kita akan dapat menentukan kecepatan potong. Kecepatan potong dari suatu bahan tidak dapat dihitung secara matematis, melainkan hanya dapat diketahui dengan melihat tabel dari buku referensi bahan tersebut. Yang kedua ada bahan cutter. Bahan cutter sangat berpengaruh terhadap kemampuan cutter dalam menyayat benda kerja. Cutter pada mesin milling ini dibuat dari berbagai jenis bahan antara lain HSS,
unalloy to steel, dan cemented carbide. Yang ketiga, ada jenis dan mata potong pisau pada milling. Salah satu faktor yang menentukan baik buruknya kualitas hasil pengerjaan proses milling adalah pengerendaan permukaan atau bidang-bidang utama dari cutter milling. Untuk pekerjaan-pekerjaan khusus, cutter yang digunakan juga harus dipersiapkan secara khusus pula. Permukaan cutter yang harus diperhatikan pada waktu menggerinda adalah sudut tatal, sudut bebas sisi, sudut bebas depan, sudut bebas mata potong, dan sudut belakang. Yang keempat, ada putaran sumbu utama. Untuk mengetahui kecepatan putaran spindle utama, maka kita harus mengetahui kecepatan potong dari benda yang akan disayat. Yang kelima, ada kecepatan pengumpanan atau feed speed. Yang keenam, ada kedalaman pemakanan atau depth of cut. Dari ketiga komponen yang mempengaruhi bentuk dan kekasaran permukaan hasil milling adalah cutting speed, feeding speed, dan depth of cut. Namun, pada umumnya, untuk mendapatkan tingkat kehalusan permukaan tinggi, proses pengesetan depth of cut harus kecil, serta feeding speed yang rendah. Hal ini akan sangat baik untuk proses finishing. Di sini ada langkah-langkah pengoperasian mesin milling. Yang pertama yaitu mempelajari gambar kerja untuk menentukan langkah-langkah kerja yang efektif dan efisien. Yang kedua, menentukan karakteristik bahan yang akan dikerjakan untuk menentukan jenis cutter dan median pendingin yang digunakan. Yang ketiga, menentukan kualitas hasil penyayatan yang diinginkan. Yang keempat, menentukan geometri cutter yang digunakan. Yang kelima, menentukan alat bantu yang dibutuhkan di dalam proses. Yang keenam, menentukan roda-roda gigi pengganti apabila dihendaki adanya pengerjaan-pengerjaan khusus. Yang ketujuh, menentukan parameter-parameter pemotong yang berpengaruh dalam proses pengerjaan, seperti kecepatan potong, kecepatan sayat, kedalaman pemakan, dan waktu pemotong, dan lain sebagainya. Yang kedelapan, ada menentukan kecepatan penyayatan dan putaran spindle. Yang kesembilan, menentukan kecepatan spindle. Dan yang terakhir, memahami metode pemotongan. Baiklah, saya Alina Zargi Aulia dengan NIM akhir 51 akan membahas mengenai materi video prinsip kerja milling. Baiklah, ini merupakan ilustrasi dari video mesin milling animasi. Bisa kita lihat pada video ilustrasi berikut ini. Jadi di sini ada bagian-bagian dari mesin milling. Yang pertama yaitu ada table atau meja mesin. Adalah bagian yang berfungsi sebagai tempat benda kerja dan dapat diatur posisinya. Kemudian yang namanya overarm atau lengan adalah bagian yang berfungsi sebagai penyangga spindle dan dapat diatur posisinya. Selanjutnya yaitu ada yang namanya saddle atau dudukan meja, yang merupakan bagian yang berfungsi sebagai dudukan meja mesin dan dapat diatur posisinya. Selanjutnya yaitu adalah kolom. Kolom mesin atau badan mesin ini merupakan bagian yang menahan semua bagian-bagian mesin milling yang ada. Jadi di dalamnya itu terdapat motor utama penggerak, roda gigi pengatur kecepatan putaran, tempat oli pelumas untuk membasahi bagian yang bergulir, serta spindle yang merupakan poros penting mesin price yang berperan selaku tempat dudukan arbor. Selanjutnya yaitu base atau alas mesin. Bagian paling bawah dari mesin milling yang berfungsi sebagai pondasi dan tempat pembuangan kulen yang telah digunakan. Selanjutnya yaitu arbor. Arbor ini merupakan poros sap yang dipakai menahan dan menggerakkan perkakas tool mesin price. Selanjutnya yaitu multi-point cutter. Jadi multi-point cutter ini adalah alat potong bermata banyak yang berputar dan digunakan untuk menyayat atau memakan benda kerja. Dan yang terakhir yaitu job holder. Job holder ini berfungsi sebagai penahan atau penjepit benda kerja pada meja mesin. Itulah bagian dari mesin milling. Berikut ini adalah cara kerjanya. Jadi, pekerjaan akan diumpankan ke alat pemotong multititik dengan ilustrasi seperti video berikut ini. Baiklah, itulah video animasi mengenai mesin milling. Selanjutnya yaitu prinsip kerja mesin milling.
Jadi mesin milling ini adalah suatu mesin perkakas yang membentuk benda kerja karena diumpankan pada alat pemotong multititik yang berputar yang disebut dengan pemotong press. Jadi, di sini pemotong berputar dengan kecepatan tinggi dan dilengkapi dengan banyak ujung tajam untuk menghilangkan logam dengan kecepatan yang sangat cepat. Mesin penggilingan ini juga dapat menampung satu atau lebih jumlah pemotong di suatu waktu. Berikut ini adalah prinsip kerja milling dari videonya kita bisa lihat yaitu sebagai berikut ini. Jadi, pada mesin milling tersebut pada video terlihat ada yang namanya pemotong milling dan juga workpiece. Workpiece ini adalah benda kerja. Kemudian, dalam proses penggilingan, logam dihilangkan dengan cara memasukkan benda kerja ke pemotong. Ujung tombak menghilangkan logam dalam bentuk serpihan. Prinsip kerja mesin milling ini adalah dengan memotong atau menyayat permukaan benda kerja dengan pisau bermata banyak yang berputar baik secara vertikal maupun horizontal, di mana benda kerja ini dijepit pada ragum dan meja mesin digerakkan sejalan sumbu X, Y, dan Z. Baiklah, itulah prinsip kerja dari mesin milling. Itulah prinsip kerja dari mesin milling. Baik, sekian dari materi kelompok kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.